Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan dan mereview materi tentang value chain. Dengan saya sendiri, Faiz Muhammad Tazani, sebagai moderator pada materi kali ini. Nama saya Muhammad Ferdinando dengan NIM 10-20-12 Saya Tembakau Ustaz Hendra Triadi dengan NIM 10-10-123-30-175. Saya Arif Bulan Putra dengan NIM 10-20-12-33-0089. Nama saya Pascal Dagama dengan NIM 120-122-3226. Nama saya Raka Adega Surya dengan NIM 1020-1230-0155. Nama saya Deas Pula dengan NIM 10-20-12-33-0016. Mungkin di sini saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Pertama yaitu pertanyaannya, mengapa value chain itu penting bagi organisasi? Boleh dijawab? Jadi gini, value chain yang pertama adalah value chain porter. Nah, value chain porter itu adalah sebuah rangkaian untuk organisasi untuk menambah nilai value bagi pelanggannya. Nah, dalam value chain porter ini dibagi dua aktivitas. Yang pertama primary activity, yang kedua itu support activity. Nah, dengan memahami tentang value chain porter ini, jadi organisasi itu bisa mengidentifikasi value apa yang besar untuk pelanggan dan bisa mengidentifikasi biaya efisiensi gitu guys. Oke, mungkin dari penjelasan Deas udah benar. Jadi di value chain itu, di porter itu terbagi menjadi dua aktivitas, yaitu primary activities dan juga supportive activities. Nah, terus pertanyaan kedua adalah apa perbedaan antara struktur vertikal tradisional dan struktur horizontal temporer? Boleh dijawab? Vertikal. Ya. Struktur organisasi. Organisasi. Jadi yang pertama tuh struktur organisasi itu ada 3. Yang pertama tuh hubungan pelaporan formal dengan hierarki. Yang kedua ada pengelompokan individu ke departemen. Yang ketiga adalah sistem komunikasi dan koordinasi. Dan struktur vertikal tradisional efektif. Jadi jawabannya adalah struktur vertikal tradisional efektif untuk kontrol dan stabilitas, cocok untuk lingkungan yang tidak berubah cepat. Sementara struktur horizontal kontemporer menekan komunikasi horizontal dan koordinasi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan yang lebih cepat. Jadi itu jawabannya. Jadi di yang Raka jelaskan sudah benar juga. Struktur vertikal tradisional yaitu efektif karena menjaga stabilitas dan juga cocok untuk lingkungan yang tidak berubah-ubah. Sementara untuk horizontal kontemporer yaitu menekankan komunikasi horizontal dan juga koordinasi serta lebih adaptif terhadap lingkungan. Dan pertanyaan ketiga adalah bagaimana organisasi mengkoordinasikan aktivitas secara vertikal? Oke, kalau misalkan untuk mekanisme koordinasi vertikal, sesuai namanya itu vertikal, yang dimana ini keputusan dari koordinasi ke atas dan sampai ke bawah, yang dimana itu cukup belum cukup efisien menurut saya, tapi efisien untuk ngambil tindakan gitu loh dari atas gitu. Kenapa nggak bisa dibilang cukup kurang efisien? Karena di situ keputusannya itu kayak diambil dari atas, nggak demokratis sama staff-staff yang lainnya lah gitu. Dan juga di sini untuk mekanismenya itu ada 3 mekanisme utamanya. Ada pertama itu hierarchical level, yang kedua itu ada rules and plans, yang ketiga itu ada vertical information system gitu. Dan di situ yang dimana dari 3 unsur itu merupakan 3 koordinasi yang dari atas ke bawah, kayak gitu sih maksud dari aku. Oke, mungkin benar ada 3 mekanisme, yaitu yang pertama ada hierarchical referral, yang kedua ada rules and plans, yang ketiga ada vertical information system. Terus udah benar juga tadi mungkin kurang efisien tapi kurang efektif namun efisien.
Oke, untuk selanjutnya pertanyaan keempat yaitu apa saja cara organisasi berkolaborasi lintas departemen? Nah, kalau lintas departemen itu bisa menggunakan koordinasi horizontal. Nah, itu bisa mengatasi hambatan lah antar departemennya itu. Nah, mekanisme itu ada 5. Yang pertama itu ada information system, yang kedua ada direct contact, yang ketiga ada task force, terus yang keempat ada full times, sama yang kelima ada teams. Itu aja. Oke, mungkin ada benar juga. Yang paling di highlight karena lintas departemen itu agak sulit, jadi mungkin bisa melalui direct contact atau komunikasi secara langsung melalui departemennya masing-masing. Oke, yang kelima itu bagaimana lingkungan eksternal mempengaruhi organisasi. Oke, berarti lingkungan organisasi sangat mempengaruhi elemen-elemen di luar batas organisasi. Terus lingkungan sendiri itu dibagi dua, antara task environment dan juga general environment. Di task environment sendiri itu sektor yang berinteraksi langsung, seperti contohnya sumber daya manusia, industri, bahan baku, dan juga pasar. Untuk general environment itu sektor yang mempengaruhi tidak langsung, seperti pemerintah, ekonomi, teknologi, atau sumber daya keuangan. Organisasi harus merespon lingkungan untuk bisa tetap bertahan. Oke, mungkin udah benar juga. Jadi di lingkungan itu terbagi menjadi dua, ada task environment dan juga general environment. Yang dimana task itu berhubungan langsung, eksternal yang berhubungan langsung dengan lingkungan organisasi. Yang kedua itu ada general environment, sektor yang tidak langsung atau tidak mempengaruhi secara langsung kepada organisasi. Oke, yang ke-6 yaitu bagaimana organisasi beradaptasi dengan ketidakpastian lingkungan. Nah, untuk ketidakpastian lingkungan itu dibagi dua. Yang pertama yaitu simple dan kompleks. Simple dan kompleks itu jumlah keberagaman eksternal yang mempengaruhi di dalam organisasi. Yang kedua itu ada stabil dan unstabil, yaitu seberapa dinamis perubahan elemen lingkungan. Kombinasi dimensi ini menciptakan tingkat ketidakpastian yang berbeda. Oke, mungkin itu dia diskusi kami pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut.